Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jikri Nuriman dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 41818120005. Kali ini saya akan membahas tugas besar 2 yang berjudul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Untuk latar belakang masalahnya, setiap suku bangsa memiliki bahasanya sendiri-sendiri dengan segala keunikan yang dimiliki. Bahasa menjadi alat komunikasi dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Bahasa memperjelas maksud seseorang atau kelompok dalam penyampaiannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau sering kita menjumpai orang lain berbicara dengan bahasanya yang tidak kita mengerti. Itu berarti ada bahasa lain selain bahasa yang kita miliki. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita? Dan pertanyaan yang kedua adalah mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia? Apakah kehebatan bangsa Indonesia di dunia? Apakah yang menjadi hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasanya menjadi bahasa internasional? Bagaimana upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Untuk tujuannya, yang pertama adalah untuk mengetahui peran bahasa Indonesia di dunia. Yang kedua adalah menyadarkan pembaca agar melestarikan bahasa Indonesia, untuk menyadarkan pembaca agar berperan penuh untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa internasional. Yang pertama adalah mengapa bahasa Indonesia diminati oleh dipelajari oleh dunia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi milik bangsa Indonesia yang memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang termasuk paling mudah untuk dipelajari dan dimengerti karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel di setiap kata, maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu, seperti terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dipahami. Ada beberapa alasan bahasa Indonesia diminati oleh warga asing, terutama pada pelajar dan pengusaha. Pertama, bahasa Indonesia juga lebih mudah dihafal karena di dalam bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, misalnya bahasa Inggris dan lain. Bahasa Indonesia relatif mudah diadaptasi dengan istilah-istilah asing dengan melakukan penyerapan, termasuk istilah Inggris yang sering waktu kemudian diserap menjadi kata tertentu. Kedua, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Ketiga, Indonesia dipandang sebagai negara ekonomi baru. Pertanyaan kedua adalah apakah kehebatan bahasa Indonesia di dunia? Kalau di Australia, bahasa Indonesia memang semakin diminati warga dunia. Di Australia, bahasa Indonesia merupakan bahasa paling populer keempat. Ada sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengajarkan bahasa Indonesia di sana. Dan biasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib dipelajari di tingkat sekolah dasar. Belum lagi jumlah perguruan tinggi yang menyediakan jurusan bahasa atau sastra Indonesia, membuat Australia menjadi salah satu negara yang paling intens mengembangkan bahasa Indonesia. Jadi tak heran bila Australia kita menemukan anak-anak SD yang bisa menyapa kita dengan sapaan khas orang Indonesia. Kalau di Jepang, di benua Asia kita menemukan Jepang yang terbilang sebagai negara yang juga intens mendalami bahasa Indonesia. Di negara matahari terbit ini telah lama didirikan pusat-pusat studi Indonesia. Salah satunya didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia seluruh Jepang atau PPISJ tahun 1969. Anggota organisasi ini terdiri dari kalangan akademis Jepang yang mengajar bahasa Indonesia dan berbagai aspek tentang Indonesia di berbagai universitas di Jepang. Pertanyaan ketiga adalah apakah yang menjadi hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasanya menjadi bahasa internasional? Hambatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional terlihat dari berbagai aspek.
Pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini menghambat pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kedua, yaitu paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial. Yang keempat, bagaimana upaya bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Bahasa Indonesia memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang termasuk paling mudah untuk dipelajari dan dimengerti karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel di setiap kata maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu. Kedua, bahasa Indonesia mempertahankan jati diri di negeri sendiri. Berniat mengetahui tentang kedudukan bangsa Indonesia di tanah air sendiri, timbul pertanyaan, apakah uji ini cukup efektif dan menarik untuk dilakukan sementara? Bahasa Indonesia semakin termarginalkan di tengah kompetisi global dan justru tidak dianggap lebih penting untuk ditonjolkan dibandingkan bahasa asing. Alasan yang ketiga adalah terlalu banyak persaingan selain sebagai bahasa nasional. Peran bahasa Indonesia sebagai bangsa negara pun semakin termarginalkan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berkedudukan sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan dan tingkat nasional, serta alat pengembangan kebudayaan. Dan kesimpulan dari semuanya adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dimengerti karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel setiap kata maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu, seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara, atau sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dipahami sehingga bahasa Indonesia diminati oleh negara lain. Namun, kebanyakan orang Indonesia pesimis akan negaranya mungkin akan merasa malu terhadap bangsa Indonesia, mengira bahwa bahasa Indonesia hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia, dan menganggap bahasa Indonesia kalah menarik dibanding bahasa asing lain. Mereka pasti akan terkejut bila mengetahui betapa populernya bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apabila kita mudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka secara tidak langsung orang yang berada di sekitar kita akan tertular. Sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi yang menonton video ini. Terima kasih, saya Jikrun Neriman, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.